Inilah efeknya kalau mau dikasih HP. Kritik, dia harus disertai dengan solusi, tetapi pakai adab dan norma. Kritik harus disertai dengan solusi, tetap mempertimbangkan adab dan norma. Dan norma, oke. Ya, berkaitan dengan etika. Kritik. Ya, kritik. Oke. Ya, Itu tetapi, definisi dari? ya, Bentar, itu definisi dari? Dari kritik. Iya, dari mana? Sumbernya apa? Dari saya barusan. Ya. Lu itu siapa, Nyet? Cara orang mengkritik aja mau lu atur-atur. Gak usah sok-sokan ngebahas soal etika kalau menyangkut soal Gibran. Lawang dia aja maju jadi wapres dengan melanggar etika, masa kita harus kritik dia pakai etika? Gak sudi. Sorry, Nyet. Hidup gua gak se-anjing lu. Buat gua, setiap orang punya hak untuk mengkritik dengan caranya masing-masing. Karena mereka bayar pajak. Dan duit pajaknya dipakai buat nyumbang semua gaji dan fasilitasnya para pejabat. Lagian sebenarnya simpel kok. Siapapun itu, kalau nggak mau dihina, nggak mau direndahkan, kalau nggak siap dikritik, ya jangan jadi pejabat publik. Jangan makan dan nikmatin fasilitas dari duit rakyat. Jangan narik pajaknya brutal, tapi pas dikritik secara brutal juga malah nggak mau. Itu bangsat namanya. Apa lo? Syarat untuk jadi termul itu gampang banget. Nggak susah-susah amat untuk jadi termul tuh. Ada 2 syaratnya untuk jadi termul. Kalau kata Rocky Gerung, dungu. Itu syarat yang pertama. Kalau untuk jadi termul. Jadi kalau kalian jadi orang dungu, terus mau jadi termul, udah memenuhi itu. Syarat yang pertama untuk jadi termul. Nah, syarat yang kedua, jago ngejilat. Kalau kalian punya keahlian jago ngejilat, udah memenuhi syarat juga tuh yang kedua untuk jadi termul. Yang pertama dungu, yang kedua jago ngejilat. Gimana? Mau jadi termul? Gua sih ogah mimpinya juga. Syarat menjadi termul adalah tolol dan dungu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di acara Rakyat Bersuara ya, kubu Jokowi benar-benar cukup memalukan, di mana mereka mempertontonkan ya kebodohan mereka di acara Rakyat Bersuara. Nah, salah satunya adalah Firdaus yang merupakan panglima termul, mendedikasikan dirinya bahkan membangun organisasi termul menjadi pembela Jokowi. Nah, Rakyat Bersuara ya mengangkat tema yaitu Mensreya Panji yang kemarin ya membuat kontroversial, di mana dia dilaporkan oleh termul ya soal penghinaan terhadap Wapres Gibran. Nah, kehadiran termul seperti Firdaus ini ya, yaitu mempertontonkan kebodohan dirinya di depan pakar hukum tata negara seperti Ferry Amsari, yaitu dengan memperdebatkan yang tidak substansial, bahkan dia membuat teori-teorinya sendiri. Dan ini benar-benar ya cukup memalukan sekali. Bahkan netizen mempertanyakan tidak adakah sosok narasumber dari kubu Jokowi yang kelihatan lebih pinter ya dengan narasumber lainnya. Jadi cukup banyak memang kita lihat narasumber-narasumber dari kubu Jokowi justru kelihatan sekali bodohnya. Baik, tanpa banyak basa-basi langsung saja kita simak videonya. Ya. Bapak mau meluruskan Saya poin Pak luruskan. Prabowo karena atas dasar apa? Karena Bapak bilang itu pengkhianatan. Nah, Bapak mau meluruskan Pak Prabowo atas dasar apa? Atas dasar kekeliruan Anda. Lah, Karena Anda bicara tadi bukan katanya orang Palestina akan dipindahkan di sini, disiapkan lahan, berarti pemerintahnya berkhianat pada rakyatnya. Saya luruskan, pemerintah tidak berkhianat, tapi beritikat baik untuk melindungi sesama Islam agar mereka bisa dilindungi di sini. Pak. Karena di sana sedang konflik gitu loh. Saya mau kasih contoh ya. Donald Trump kurang berdebah apa itu ya? Ngambil nyaplok negara orang, melecehkan perempuan, melecehkan anak. Enggak, kita nggak usah melebar kemana-mana. Jawaban saya itu, pertanyaan saya itu tolong dijawab lah. Panji itu kritik atau menghina? Mas, saya tidak akan menjawab. Lo harus menjawab dong. Anda di sini sebagai narasumber. Kan saya bukan narasumber Anda. Loh, saya kan narasumber juga, makanya saya tanya, kita sedang Mantap, dialog. mantap. Saya Komunikasi dua tidak arah. menjawab apapun pertanyaan. Saya bertanya hak saya sebagai silakan. narasumber juga di sini. Dan juga Kalau ada Untuk menggali apa kompetensi Anda di sini, maka saya bertanya, tolong jawab. Oke. Panji Oke, itu menghina atau mengkritik? Biar saya jelaskan kepada Anda. saya Apa itu warga- kritik, apa itu penghinaan? Oke, Gitu loh. Saya akan jelaskan kepada Anda. Coba Kritikan silakan, ini, silakan. penghinaan ini gitu loh. Bedanya apa? Silakan. Kritik, dia harus disertai dengan solusi, tetapi pakai adab dan norma. Kritik harus disertai Ya, dengan solusi, tetap tetapi mempertimbangkan adab dan norma. Dan norma, oke. Ya, berkaitan dengan etika. Kritik. Ya, kritik. Oke. Ya, Itu tetapi, definisi dari? ya, Bentar, itu definisi dari? dari kritik. Iya, dari mana? Sumbernya apa? Dari saya barusan. Ya, jadi saya nggak pernah lebar. Saya nggak akan melebar kemana-mana karena saya nggak mau so pinter ya. Oke. Tetapi kalau hinaan, Sebentar, saya izinkan kalau saya hinaan, ketawa. kalau hinaan itu sudah mengarah kepada personal. Nah, saya pikir Anda Ya. ngutip disertasi Pak, siapa, aku mau nambahin dikit tesis ya. siapa. Jadi Lo enggak, saya nggak biasa meniru-niru orang karena saya udah cerdas sendiri. Ngapain saya niru orang? Jadi orang yang harus niru saya.
Orang harus niru saya. Ngapain saya pakai pemahaman orang? Pengetahuan saya sendiri gitu. Tapi hari ini Udah kepanjangan kayak kereta, eksekutif kayak dan kereta. juga yudikatif termasuk Udah gantian, woi, gantian. Oke. Jadi saya sudah beberapa kali bilang bahwa Ahmad Kodirun ini seperti tahu bulat, vokalis tahu bulat. Kalau ngoceh itu nggak ngasih lawan gitu loh. Tapi tetap saya ingatkan kepada Panji juga komika-komika yang lainnya, agama apapun, ibadah apapun, termasuk sholat, termasuk pergi ke gereja, ibadah gereja, bukan materi candaan. Ini yang membuat apresiasi kepada Panji yang sebenarnya harusnya luar biasa itu terkoreksi. Tapi pada saat yang sama kita juga tidak boleh mendelegitimasi berbagai hal-hal yang itu ma'ruf dalam konteks Islam hanya dengan satu titik bahasa kalimat yang sebenarnya di balik ini ada bahaya yang besar. Apa bahayanya? Tidak ada insentif bagi setiap rakyat untuk melakukan kritik pada penguasa. Karena apa? Nanti kalau kita kritik bisa dipenjara. Panji saja yang pakai bahasa komunika dipenjara. Lalu kemana rakyat ini diwakili? Anggota DPR saja semuanya pada diam. Gak ada teori trias politika. Kalau Izin, kita Mas kembali Aiman, ke trias saya politika, saya luruskan. DPR itu kan Saya mengontrol luruskan. kekuasaan eksekutif. Udah terlalu panjang Ya kan? nih. Yudikatif itu kan mengadili pelanggar eksekutif. Tapi hari ini Udah kepanjangan kayak kereta, eksekutif kayak dan kereta. juga yudikatif termasuk Udah gantian, woi, gantian. Oke. menjadi satu. Oke, nanti saya Gantian. Anda mau apa, Bung Firdaus? Silakan. Jadi terima kasih Bung Aiman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sudah beberapa kali bilang bahwa Ahmad Kodirun ini seperti tahu bulat, vokalis tahu bulat. Kalau ngoceh itu nggak ngasih lawan gitu loh. Cenderung impulsif. Jadi selalu memotong omongan kawan. Komika disuruh cari solusi, pemerintah kerjanya apa? Lalu dituntut untuk memberikan solusi. Solusi itu ya bukan di panggung lah. Kita seniman juga bisa memberikan solusi, tapi ya bukan di panggung. Panggung itu tempatnya deskonstruksi, gitu loh. Yes, tapi Anda tidak Jadi, bisa membedakan pernyataan yang tadi- antara kritikan, penghinaan, dan penistaan. Nah, harusnya Anda bisa bedakan karena itu memang karet. Ada Anies Baswedan di situ. Oke, Anies. Terus? Dan Anies sangat tertawa bahagia sekali menikmati olok-olokan itu. Jadi si Panji ini saya lihat dia hanya mengundang orang-orang tertentu saja. Coba Anda lihat di situ, perhatikan. Ada nggak di situ diundang wakil presiden? Karena kan dia merosting seseorang. Ada nggak? Orang-orang diundang? tertentu maksud siapa nih? Ada Anies Baswedan di situ. Oke, Anies. Terus? Dan Anies sangat tertawa bahagia sekali menikmati olok-olokan itu. Artinya dia menikmati itu gitu loh. Kita lihat senyumannya. Senyuman penuh pesona dan menggoda. Oke, sebentar. Tidak ada pembelanya. Sampai-sampai komika turun gunung. Kemana ulama kita? Kemana DPR kita? Kemana mereka yang selama ini bertindak untuk dan atas nama rakyat? Yang hari ini ketika melihat anomali-anomali kekuasaan, diam. Dan memang. Dan sebenarnya repetisi yang dia sampaikan terkait substansi itu adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Misalnya dia katakan presiden kita penculik, polisi kita pembunuh, tentara kita berpolitik, wakil presiden kita Gibran. Apakah ada salah dalam redaksi itu? Tidak. Bahwa ada yang tertampar dengan narasi itu, benar. Berarti benar kritiknya, ada yang perlu diperbaiki. Anda tahu nggak gaya dia seperti apa di acara mensreya itu? Mau saya tunturkan? Contohnya. Jadi dia gini. Gini Pak, gini. Wajar nggak kayak gitu? Oke. Wajar dia, Mat. Izin Bung Aiman, saya mau bicara. Terima kasih Pak Jenderal. Pak Firly tadi. Jadi Bung Firdaus. kalau saya mendengarkan statement dari Pak Jenderal, udahlah cocok Panji ini masuk kerangkeng. Karena udah banyak sekali korbannya, bukan saja masalah tokoh agama ya, tapi Bapak sebagai pejabat Polri saja sudah pernah tersakiti oleh Panji. Jadi kalau satu perkara mungkin masih bisa dimaafkan, tapi ini ada Pak Dharma Pongrekun. Sekarang nggak sakit. Ya, maksudnya gini Pak. Tidak dendam, saya tidak kita dendam. berbicara masalah peristiwa hukum yang sering berulang-ulang kali dilakukan oleh Panji. Jadi artinya di sini ini bukan karena ketidaksengajaan, tapi ini udah ada mens rea. Dari judulnya aja tuh mens rea, niat jahat Pak. Dia mengadakan acaranya untuk berbuat jahat berarti. Dan kejahatan-kejahatan Bentar, itu menarik. sudah Mens rea itu artinya Anda adalah niat jahat. Oh, dari... Iya, mens rea itu adalah niat jahat. Jadi Iya, betul. kalau judulnya aja udah niat jahat dia, niatnya saja sudah muncul, maka muncullah delik di situ. Jadi kalau seandainya dia mau membantah bahwa saya tidak berniat jahat, lah kamu aja bikin judul niat jahat kok. Dan akhirnya kejahatan-kejahatan itu terungkap. Contoh malam ini Pak Jenderal sudah mengakui pernah disakiti oleh saudara Panji. Jadi udah layaklah dipenjarai Panji ini. Sebenarnya itu kan alegori ya. Alegori, oke. Mens rea itu niat jahat, artinya dia bilang bahwa dalam ini saya bukan mengatasnamakan Panji, tapi saya menyimpulkan sebagai seorang komika. Sama-sama komika, oke. Sebagai seorang komika bahwa mens rea di sini adalah dia menunjukkan kejadian-kejadian atau pengamatan-pengamatan dia yang menurut dia terhadap keadaan sosial politik di Indonesia yang ada niat jahat. Saya baru tahu kalau mens rea artinya itu menurut komika itu ya. Kalau kami orang hukum itu niat jahat Pak. Betul, Luruskan, tapi kan Pak. itu alegori. Jangan dibelok-belokin Pak. Tapi kan itu alegori, kayak Final Destination. Oh, jadi ini tentang tujuan, padahal filmnya tentang orang yang mau pada mati gitu kan. Itu kan alegori. Mas, kalau dalam seni itu sah menggunakan majas. Gitu kan?
Jadi Bapak belajar dulu soal majas gitu loh. Bung Emrus, Sedikit aja. komunikasi nih. Jadi Saya udah belajar soal majas Pak, saya juga orang komunikasi Pak. Dari Saya juga magister hukumnya dan magister komunikasi Pak. Oke. Komunikasi S2-nya Pak. terlepas sarjana manapun backgroundnya dalam diskusi, kita tanggalkan kesarjanaan kita atau gelar. Saya juga sudah bicara. Jadi baik, mengenai penistaan agama, sebenarnya harus ditafsirkan itu. Jadi nggak semudah itu kita mengatakan bahwa itu penistaan agama atau tidak penistaan agama. Dan mensrea tadi? Karena mensreanya. Jadi, tapi saya sudah katakan tadi, mensrea itu hanya Tuhan lah yang tahu, kata Bung Novel tadi kan. Jadi amat sulit, sangat subjektif. Lalu kemudian saya berpendapat bahwa apakah itu penistaan agama atau bukan, kita bisa diteliti dari sudut komunikasi apa yang disebut dengan hermeneutika. Jadi tidak boleh kita tafsirkan word by word atau kalimat by kalimat, tetapi harus dilihat keseluruhan kalimat dan konteksnya, baru dapat makna itu. Sehingga tidak semudah itu kita mengatakan itu. Biarkanlah nanti ahli tafsir yang jago di bidang itu untuk bisa melihat apakah ucapannya itu penistaan agama atau tidak. Oke, ini kita bedah satu-satu. Tadi apa yang disampaikan? Boleh saya pinjam? Oke. Nah, oke. Pernyataan 1 dan pernyataan 2. Saya tanya ke Bung Emrus ya. Baik. Sampaikan tadi. Dari sisi komunikasi. 1 sampai 5, betul. Oke. Kita jabarin 1 demi 1. Saya bagi dua dulu ya, 1, 2 dan 3, 4 kan? Iya, Oke. boleh. 1, memang harus diakui alasan kita pilih pemimpin harus lebih baik, soalnya alasan lu aneh-aneh. 1. Poin 2. Di situ nggak ada masalah kan? Oke, Kan? ini kalimat selanjutnya ya. Iya. Oke. Ada orang milih pemimpin berdasarkan ibadahnya, gua mau milih yang sholatnya nggak pernah bolong, gua mau milih pemimpin yang sholatnya nggak pernah bolong. Baik. Oke. Silakan. Hak memilih dia. Itulah pegangan dia untuk memilih pemimpin. Urusan dia itu, subjektivitas dia, begitu. Jadi kemerdekaan seseorang itu. Bapak pahami dulu bahwa sholat itu bukan profesi itu yang pertama. Tidak ada kata rajin di situ. Sholat itu adalah kewajiban, perintah Allah. Itu yang utama dulu. Baru kita berbicara tahapannya yang Bapak ceritain tadi, komunikasinya. Karena di sini sudah jelas kok dikatakan rajin. Rajin itu kerjaan, Pak, bukan sholat. Ada subjek kalimat di situ. Ya kata rajin ini kan kata kerja. Saya memilih. Sebaiknya Bapak nggak usah bahas masalah sholat lah Pak, karena saya belum tidak tahu bahas itu. Bapak ini agamanya apa saya nggak tahu gitu. Nanti empat mata kita ketemu. Saya memilih. Ada kata-kata itu kan. Jadi hak subjektivitas seseorang untuk menentukan pilihan apakah pertimbangan program, sosok atau homogenitas, misalnya dari sudut religius, boleh, nggak apa-apa. Itu hak demokrasinya. Demikian. Ini 1, 2, 3, 4 semuanya berurutan kalimatnya. Berurutan. Enggak, yang 5 bisa. Oke, 1, 2, 3, 4 berurutan ya. Oke, silakan Anda mau bantah apa situ. Bapak kalau bukan orang Islam nggak bisa masuk dalam ranah ini, Pak. Mohon maaf lahir batin. Bapak nggak ngerti. Karena yang ngerti aja ini masih mungkin dalam perdebatan. Harus orang ahlinya. Bapak konteksnya silahkan nilai untuk bagaimana ilmu komunikasi yang disampaikan oleh Panji ini, narasinya itu bagaimana? Kata perkatanya itu bagaimana? Apakah masih berhubungan satu dengan yang lain atau tidak berhubungan dengan yang lain? Boleh saya respon? Tapi ini sangat sensitif Pak. Sulit untuk Bapak bisa menyampaikan ini. Boleh. Karena saya juga kesulitan ketika yang sidik saya juga orang yang berlainan agama. Nah, saya harus jelaskan lebih dalam, lebih luas. Karena ini masalah yang sensitif. Karena masalah sensitif ini hukumannya, kalau menurut hukum Islam hukumannya mati, harus jelas. Nah, kita ini di Indonesia, yaitu ketika komika atau siapapun, seharusnya harus pegang dulu. Di kantongnya, di dadanya, Pancasila itu sebagai Setuju. pemersatu. Setuju. Nah, Pancasila ini satu paket mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai Bhinneka Tunggal Ika. Setuju. Artinya semua unsur sara ada di sana. Ketika ingin menyampaikan, nggak usah panjang lebar jauh untuk menyikapi agama. Pahami dulu Pancasila dengan benar. Unsur ketuhanan manapun itu nggak boleh dihina. Semua agama punya ajarannya. Ajarannya salah satunya untuk memilih pemimpin. Ketika agama itu menjabarkan untuk memilih pemimpin menurut kriteria apa yang diajarkan agamanya, tuntunannya, kemudian ada orang yang menilai aneh-aneh. Bagaimana tuntunan agama yang dilindungi oleh Undang-Undang pasal 29 UUD 1945 pasal 2, negara menjamin kebebasan kepada pemeluk-pemeluknya untuk memeluk agamanya masing-masing. Boleh saya respon? Nah, dengan dijamin ini ada dilindungi, kita sikap ini dilindungi undang-undang. Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa ini sangat nggak boleh disentuh. Boleh saya respon, Bang Aiman? Tadi kalimat Bang Aiman yang Bang Aiman baca tadi, ada kata saya itu Panji. Betul. Nah, itu kan subjektivitas dia. Betul Pak, Bisa. tapi harus dinilai. Ketika dia menganalogikan sikap seseorang lah, karena ada kata saya, kecuali dia tidak mengungkapkan itu, langsung menunjukkan kepada agama tertentu, saya kira perdebatannya Bang Aiman, demikian. justru dengan kata saya ini itu menunjukkan pertanggungjawaban hukum kepada individu seseorang. Berarti dia yang harus bertanggung jawab. Kan begitu. Jadi ini saya tanya dulu nih Pak Emrus ini. Anda sudah menonton siniar daripada komika Panji nih? Sudah. Secara utuh? Secara utuh belum. Ah itu.
Susah. Tapi pertanyaan saya selanjutnya, apakah Enggak, tunggu dulu. No. Apakah Yang saya maksudnya udah nonton Mensreya belum gitu? Saya udah nonton penuh di Oke. Netflix. Ya, Oke. Anda belum nonton penuh. Ya. Ya. Anda tahu nggak gaya dia seperti apa? Di acara Mensreya itu. Mau saya tuntunkan? Contohnya. Jadi dia gini. Gini Pak, gini. Wajar nggak kayak gitu? Oke. Wajar dia marah. Baik, boleh saya komentari? Jadi Anda jangan menilai kalau Anda belum menonton penuh. Boleh Karena saya- Anda bilang tadi cuma sepotong. Boleh Anda saya menonton komentari? dari medsos saja. Tunggu, saya komentarin dulu. Begini, dari sudut kritik kita apresiasi. Dari sudut pilihan kata, memang perlu harus yang ada kita. Body language Pak. Tunggu, pilihan kata. Misalnya salah satu selain gerakan itu, gitu ya, ada juga kata yang diucapkan, yaitu N diakhiri T. Artinya Anda nggak Tunggu, objektif. sebentar. Sejalan Kenapa saya bilang Anda nggak objektif? Sejalan Karena tunggu. Anda hanya menilai sepenggal Tunggu dulu. tanpa melihat gestur, Tunggu dulu, saya mau uraikan. tata cara dan bahasa-bahasa yang Kita kembali disampaikan. satu lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Oke. Rocky Gerung itu saksi apa ahli? Coba bedakan antara ahli dan saksi. Dia ahli tapi bukan karena ahli dan profesional tapi karena kegenitan. Kenapa Anda bilang kegenitan? Hanya menolong karena tipenya cantik katanya. Udah itu aja. Maksudnya? Karena tipenya cantik aja dan saya udah tema tipe. Kamu bawa Rocky Gerung Ini tukang gosip ini. Parameternya harusnya kuhab dan ijazah asli dituduh palsu oleh mereka. Kan sebutkan ijazah palsu itu. Ijazah asli dituduh palsu Ternyata oleh Egy mereka. tidak pernah merestorasi ijazah itu asli. Egy tetap Ijazah asli dituduh ijazah palsu itu oleh mereka. 100% Ijazah asli dituduh dan upahnya diprank oleh Egy namanya ini. dituduh palsu. Ijazah asli dituduh palsu oleh mereka. Boleh saya katakan diprank oleh Egy ini namanya. Hari